Saat ini pihak PSSI masih mengebut proses naturalisasi calon kiper nomor 1 Timnas Indonesia, Martin Paes, yang terhambat status eligible dari FIFA. Namun di saat itu juga, dikabarkan PSSI bergerak dengan senyap untuk mencari pemain keturunan yang berminat menyusul proses naturalisasi. Nama-nama top yang sempat diperbincangkan oleh media massa salah satunya adalah Ola Romeni, seorang striker klub kasta utama Belanda, FC Utrecht. Terbaru, pihak PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga membocorkan prospek pemain yang sedang menjadi bidikan naturalisasi. Arya tidak menyebutkan secara gamblang siapa sosok tersebut. Arya juga menggaransi bahwa, nama yang sedang diproses oleh PSSI merupakan sosok di luar dari berita yang mayoritas beredar. Yang pasti memang kami lagi urus, ucap Arya. Lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama sedikit di luar dari yang beredar, terang Exco PSSI itu. Arya melanjutkan bila pemain yang dimaksud berasal dari Belanda dan yang akan diproses bermain di posisi gelandang dan bek. Nanti yang pasti ada, posisi tengah dan belakang. Selain posisi itu, Arya mengaku belum ada proses yang dijalani. Namun ke depan PSSI bakal mencari opsi pemain untuk selain dua lini tersebut. Jika menilik perkataan dari Arya Sinulinga, berarti bocoran proses naturalisasi Timnas Indonesia buka untuk Ola Romeni. Pasalnya pemain keturunan Medan, Sumatera Utara tersebut merupakan pemain bertipe penyerang, baik striker atau winger. Walhasil kriteria posisi Ola Romeni tidak sesuai dengan perkataan dari Arya Sinulinga. Jika sedikit kita tarik melebar, bisa jadi bocoran dari Arya Sinulinga tidak merujuk kepada pemain senior. Melainkan, tertuju kepada pemain kategori U20 yang diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September 2024 mendatang. Pasalnya manajer Timnas Indonesia U17 dan U20, Ahmed Zaki Iskandar, telah mengkonfirmasi menyetor 3 nama pemain untuk dilakukan proses naturalisasi. Mereka adalah yang sebelumnya diseleksi oleh pelatih Indra Syafri, saat mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U20 di Italia Prancis pada Mei 2024 lalu. Ada 3 nama, Tim, Hinoke dan Dion. Mereka diproyeksikan untuk lanjut, dinaturalisasi, ujar Zaki. Jika kita sambungkan antara pernyataan Ahmed Zaki dan Arya, terdapat kecocokan soal posisi dari 3 pemain calon naturalisasi tersebut. Lantas siapa saja bocoran pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia? Berikut data singkat dari Dion Marks, Tim Gepens, dan Mauresmo Hinoke. 3 calon naturalisasi baru untuk Timnas U20 Indonesia. 1. Dion Marks, 19. Posisi, bek tengah. Klub, NEC Nijmegen U21. Penampilan Liga Youth Belanda, 21 1 gol, musim lalu. 2. Tim Gepens, 19. Posisi, bek kiri. Klub, FC Emmen. Penampilan Liga Youth Belanda, 16 1 gol, musim lalu. Eredivisie, Liga Utama 1 kali bangku cadangan. 3. Mauresmo Hinoke, 19. Posisi, gelandang. Klub, Dordrecht U21. Penampilan Youth Liga Belanda, 17 3 gol. Skuad Garuda untuk pertama kali dalam sejarah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hal itu menyamai pencapaian Vietnam dan Thailand yang masing-masing jadi wakil ASEAN di putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022. Dia mengakui Timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong yang menduduki kursi pelatih sejak 2019. Peningkatan ranking FIFA hingga melajunya Garuda ke event-event besar seperti Piala Asia 2023 telah jadi bukti nyata. Namun, berkaca kekuatan Garuda saat ini, Timnas Indonesia dianggap harus membuktikan diri. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dianggap bakal jadi ujian sekaligus wadah membuktikan hal itu. Harus diakui memang level kita masih seperti itu. Kita baru mau mendekati level Asia, kata Kesit. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar.
Di fase grup, tim Merah Putih kalah 1-3 dari Iran dan Jepang tetapi berhasil mengalahkan Vietnam 1-0. Hasil itu sudah cukup membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Di fase gugur, langkah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus terhenti di tangan Australia dengan skor 0-4. Melihat hasil yang diraih, timnas Indonesia cuma bisa mengalahkan Vietnam yang merupakan tim Asia Tenggara. Sementara 3 kekalahan didapat saat menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas lebih baik. Kesit pun berharap timnas Indonesia bisa terhindar dari hasil buruk yang didapatkan Vietnam dan Thailand yang sama-sama jadi juru kunci di putaran ketiga. Ini bisa dijadikan pengalaman juga untuk bisa menjadikan level Indonesia naik. Bisa menembus 4 besar, putaran ketiga, jelas Kesit. Timnas Indonesia akan memulai grup C putaran ketiga dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelahnya, Garuda akan menjamu Australia 5 hari berselang. Jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia masih mencari pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Saat ini, PSSI dikabarkan telah mengantongi sejumlah calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Justinus Laksana, pengamat sepak bola membocorkan nama yang menjadi incaran yakni kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat, MLS, Martin Paes. Seperti yang diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung September mendatang setelah pertandingan grup F berakhir. Pemain naturalisasi Sendri juga terbukti berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu dalam memperkuat skuad, jumlah pemain naturalisasi akan bertambah jelang ronde 3 kualifikasi. Martin Paes sendiri menjadi kandidat terkuat, ia juga telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April 2024 lalu. Paes juga mengaku telah siap membantu Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Baginya, momen ini akan menjadi spesial lantaran ajang tersebut akan berlangsung di Amerika dan bisa bermain di Dallas kembali. Status Martin Paes jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski telah menjadi WNI, Martin Paes belum dapat berganti asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI. Hal ini dikarenakan Paes pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, Court of Arbitration for Sport, CAS, agar Paes bisa membela timnas Indonesia. PSSI juga telah membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Sehingga saat ini penggemar sepak bola dapat menunggu proses CAS dan sidang untuk menentukan status Martin Paes. Di lain sisi, Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 mendatang.